Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum, yaumus sabt, 26 min syahri Mars 2022, muqabil lailah ad-dhahir ar-rabi' wa ishrun min syahri Sya'ban 1443. Alhamdulillah, mazilna fi darsina fi daurah Makassar fi Masjid Ihya'is Sunnah, wal an nadkhul ila ad-darsu tsani min fadailis siyam. Maka kita sambung di kajian yang kedua ini, masih membahas keutamaan berpuasa. Maka telah kita masuki 5 pembahasan keutamaan berpuasa di dunia, yang kita tutup akhir masalah yang kelima tentang permasalahan mukaffirudz dzunub. Keutamaan berpuasa adalah penghapus dari dosa-dosa, yang mana telah kami sebutkan pendalilannya. Pertama, muttafaqun alaih an Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka di sini diampuni dosa-dosanya, dan telah kita bahas dosa apa yang diampuni. Hanya as-saghair faqat, hanya dosa-dosa kecil saja. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffirat lima bainahun idza jatunibal kabair. Bahwa ibadah-ibadah yang disebutkan tadi penghapus dari dosa-dosa dengan syarat terjauh dari dosa-dosa besar. Maka hanya dosa-dosa kecil saja yang terhapus dengan amalan ibadah puasa, sesuai dengan ayat innal hasanat yudhibna sayyiat, bahwa yang diinginkan al hasanat, amal-amal soleh, menghilangkan as-sayyiat. Dan sayyiat di sini hanya dosa-dosa yang kecil saja. Dan di sana ada pendalilan yang lain selain hadis Hudzaifah yang muttafaqun alaih yang kami sebutkan. Juga di ashabus sunan datang dari berbagai sahabat, di antaranya datang dari Abi Hurairah, di saat Nabi naik kepada mimbar dari tangga yang pertama, kemudian tangga yang kedua, kemudian tangga yang ketiga. Maka Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Dipertanyakan oleh para sahabat, alaman wa alamada a'manta ya Rasulullah, untuk siapa dan apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Dari 3 ini kita ambil, the point is, pendalilannya adalah ja'ani Jibril faqala ragima anf ba'uda dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Berkata Jibril kepadaku, wahai Muhammad, aminkan. Maka aku mengaminkan. Apa yang pertama? Seseorang masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Aminkan. Semoga Allah menjauhkan rahmat darinya, dan aminkan ragima anf, diberikan keburukan padanya. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan orang yang melaksanakan puasa akan diampuni dosanya.
Mana wajah pendalilannya? Mafhum al-mukhalafah, di mana Jibril meminta diaminkan seseorang masuk kepadanya bulan Ramadan walam yugfar lahu, tidak diampuni dosanya, menandakan dia tidak berpuasa. Karena jika dia berpuasa sesuai dengan hadis Abi Hurairah, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka mafhum al-mukhalafah, orang ini masuk kepadanya Ramadan tidak diampuni dosanya, berarti dia tidak berpuasa. Maka hadis ini hadis yang ma'ruf, datang dari berbagai sahabat. Yang pertama kami sebutkan dari Abi Hurairah karena hadis ini paling kuat datang dari Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Ibnu Hibban serta Al-Hakim, yang sanadnya bertumpu kepada Abdurrahman ibnu Ishaq an Sa'id ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Maka hadis ini barakallahu fikum hasanun lidatih, karena Abdurrahman ibnu Ishaq wa huwa saduq hasanul hadis. Adapun rawi yang meriwayatkan dari Abi Hurairah Sa'id ibnu Sa'id Al-Maqburi, Sa'id ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi, rawi yang thiqah. Maka hadis ini hadis yang hasan lidatih dan telah dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Di saat meriwayatkan hadis ini, maka dikatakan hadza haditsun hasan gharibun min hadzal wajh. Dan istilah Imam At-Tirmidzi, idza qala hadza haditsun hasanun gharib, bimakna hasan lidzatih, itu yang kebanyakan Imam At-Tirmidzi lakukan. Jika mengatakan hadza haditsun hasanun gharibun, maknanya hasan dari jalan yang satu, bimakna hasanun lidzatih. Dan hadis ini telah dihasankan pula oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, al-muhaddits Diyaril Yaman, yang mana hadis ini disebutkan di Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain. Maka dengan hadis yang hasan lidatih telah datang dari berbagai sahabat, maka hadis ini telah datang dari Anas ibnu Malik dan telah datang dari Jabir ibnu Abdullah, juga dari Ka'ab ibnu Ujrah dan dari Malik ibnu Huwairits. Maka hadis ini datang dari berbagai jalan, namun hadis dari Anas, dari Malik ibnu Huwairits, dari Ka'ab ibnu Ujrah tidak lekang dari kedhaifan. Adapun hadis Abi Hurairah maka dia hasanun lidatih. Maka hadis ini yang hasanun lidatih dari Abi Hurairah bisa naik kepada derajat sahih li ghairi dari jalan-jalan yang tadi, dari Jabir, dari Anas, dari Ka'ab ibnu Ujrah, dari Malik ibnu Huwairits. Maka hadis Abi Hurairah bisa naik kepada hadis yang sahih li ghairi. Maka hadis-hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan tentang keutamaan puasa Ramadan. Dia penghapus dari dosa-dosa, namun yang kecil. Adapun yang besar maka wajib untuk bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Maka wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mempunyai dosa-dosa yang besar, bertaubatlah taubatan nasuha. Diharapkan dari taubat nasuha ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka al-hasanat tidak menghapuskan dosa-dosa yang besar, sehingga orang-orang yang terus-menerus dalam keadaan dosa-dosa besar dan dia melaksanakan puasa Ramadan, maka dosa-dosa yang besarnya tidak terhapus. Seperti kami misalkan tadi, para pelacur di siang hari berpuasa, namun di malam hari overtime, full night berzina, maka dosa-dosanya tidak terhapuskan dengan puasanya di siang hari, karena butuh kepada taubah. Lalu apa yang terhapus di dalam hadis-hadis terdahulu? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ay as-saghair. Sesuai ucapan Allah di surat Hud, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dan sekarang kita masuk kepada al-fadail yang keenam, masih berhubungan dengan ad-dunyawiyah, bahwa asyam yuhadzibul akhlaq. Asyam
yuhadzibul akhlaq, bahwa seorang yang biasa berpuasa, keutamaannya orang yang berpuasa ini akan yuhadzibul akhlaq. Puasa ini akan mentraining dia. Puasa ini akan mendidik dia. Puasa ini akan memberikan pengajaran, penyaringan dari akhlak-akhlak yang mulia. Maka makna dari hadis ini ataupun makna dari keutamaan ini, seseorang yang berpuasa maka diharapkan kelak dia akan mempunyai akhlak yang mulia. Maka pendalilannya datang dari berbagai al-adillah secara umum dan secara khusus. Pendalilan umum masuk kepada berbagai pendalilan, di antaranya ucapan Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyahid, the point is la'allakum tattaqun. Maka la'allakum seperti kami sebutkan i'rabnya yufidut taraji, maknanya diharapkan, itu terjemahnya. Ataupun yufidu at-ta'lil, menyebabkan, itu terjemahannya. Maka puasa itu menyebabkan dan mengharapkan orang yang melaksanakan puasa menjadi orang yang takwa. Dan di sini bisa menjadi bab kita, permasalahan kita, bahwa puasa yuhadzibul akhlaq, melatih hati dan jiwa kita mempunyai akhlak yang mulia. Karena tadi di dalam ayat Al-Quran diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Dan juga di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, as-siyamu junnatun fala yarfath wala yafsuk wala yajhal fa idza syatamahu ahadun falyaqul ana shaimun ana shaimun. Begitupun di hadis ini secara pendalilan umum bahwa orang yang berpuasa itu bagaikan junnah, dia mendapatkan protector, dia mendapatkan perlindungan dari perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan disebutkan wala yarfuth wala yafsuk wala yajhal, tidak boleh mencela dan menghina dengan ucapan-ucapan yang buruk, dari rafath, dari al-jahl, dan dari al-fisk. Dan bahkan jika datang seseorang mengejeknya dan mengajak untuk berkelahi, maka dia katakan ana shaimun, aku orang yang berpuasa, aku orang yang berpuasa. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa permasalahan puasa yuhadzibul akhlaq, akan mendidik dan mentraining hati-hati dan akhlak kita menjadi baik, disaring hati-hati kita menjadi baik. Adapun pendalilan secara eksplisit, secara khusus, maka telah datang hadis dari Al-A'rabi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saumu syahrus sabr wa thalathatu ayyam minasyahr yudhibu wagrus sadr, bahwa puasa ayamus sabr maknanya puasa Ramadan, hari-hari yang penuh kesabaran, 30 hari, 29 hari, dan puasa 3 hari di bulan, dalam 1 bulan, ayamil bid 13, 14, 15, maka yudhibu wagros sadr, akan menghilangkan wagros sadr. Ditafsirkan oleh para ulama, makna wagros sadr adalah kepanasan hati, dan ditafsirkan lebih